Perkenalkan, nama saya Angga Kaliawan dari kelas 9D. Kami dari kelompok 2 ingin mewawancarai salah satu guru di SMPN 1 Kalimanggis. Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak mohon maaf ganggu waktunya. Ya, boleh. Bolehkah kelompok kami mewawancarai Bapak? Ya, boleh. Bagaimana sistem pendidikan di Indonesia saat ini? Menurut Bapak, sistem pendidikan di Indonesia sudah cukup baik ya dalam proses pembelajaran. Tentunya dalam hal ini yang lebih ditingkatkan lagi dari segi sarana prasarananya. Kadang sekolah yang ada di perkotaan dan di desa itu masih ada ketimpangan gitu. Dan internet merupakan sistem yang bisa mencakup luas dalam proses pendidikan, sehingga pembelajaran bisa dilakukan untuk bisa lebih baik lagi dalam proses pembelajarannya. Tentunya dengan berbagai perubahan kurikulum yang terjadi saat ini, dari kurikulum merdeka menjadi kurikulum nasional, sehingga bisa mencakup berbagai aspek, baik sekolah di perkotaan maupun di desa. Berapa lama Bapak telah mengajar di SMP 1 Kalimanggis dan apa mata pelajaran Bapak yang diajarkan? Untuk mengajar, Bapak di SMP 1 Kalimanggis kurang lebih 5 tahun, tepatnya tahun 2019. Jadi sebelumnya Bapak mengajar dulu tahun 2011 di sekolah yang lain. Dan di sini Bapak memegang mata pelajaran IPS, ilmu pengetahuan sosial di kelas 7, 8, dan 9. Apa yang memotivasi Bapak untuk memilih menjadi guru IPS? Yang memotivasi Bapak menjadi guru IPS mungkin sesuai dengan jurusan ya. Jurusan yang Bapak ambil yaitu pendidikan ekonomi. Karena apa? Karena itu merupakan suatu profesi yang sesuai dengan jurusan Bapak gitu. Dan IPS juga merupakan pembelajaran yang mencakup masyarakat, hubungannya dengan sikap dan perilaku. Bagaimana metode belajar Bapak saat di kelas? Metode pembelajaran yang Bapak terapkan di kelas yaitu menggunakan metode PBL ya. Program Based Learning, yaitu pembelajaran berbasis masalah. Jadi diharapkan dalam suatu pembelajaran Bapak gunakan metode diskusi kelompok sehingga memudahkan siswa untuk lebih aktif, kreatif dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini siswa bisa memahami permasalahan pada suatu pembelajaran tersebut. Bagaimana Bapak mengaitkan materi IPS dengan kehidupan sehari-hari? Materi IPS tentunya berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari karena berhubungan dengan sikap dan perilaku sosial. Tentunya baik itu di lingkungan sekolah, masyarakat maupun umum. Tentunya pelajaran IPS tidak terlepas dari manusianya itu sendiri gitu. Dan diharapkan dengan pelajaran IPS bisa mencetak siswa-siswi yang bersikap sosial yang baik, lebih toleransi dalam menyikapi berbagai permasalahan sehingga menjadi manusia yang bermanfaat ke depannya. Bagaimana pandangan Bapak mengenai tantangan mengajar IPS di era digital saat ini? Tantangan dalam pembelajaran IPS yang pertama mungkin siswa kadang kurang fokus ya, kurang fokus terhadap pembelajaran, apalagi dikaitkan dengan teknologi. Nah, cara mengatasinya, Bapak dalam setiap pembelajaran biasanya melakukan ice breaking
supaya suasana kelas mencair dan siswa lebih fokus lagi dalam proses pembelajaran. Dalam era digital saat ini diharapkan siswa lebih cepat tanggap, juga bisa menyaring informasi yang ada sehingga lebih memudahkan dalam proses pembelajaran tentunya di sekolah. Terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Mohon maaf telah mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video wawancara dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.